Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini teman-teman sekalian, malam hari ini mudah-mudahan sama gini. Ini hari ulang tahunnya Pak Denuri ya. Almarhum kemarin ya, pas malam 17 ya. Pertama gini, beberapa transfer dari Ma'iyahan di beberapa tempat. Mungkin Mas tetap bisa ikut mengingatkan saya, atau Mas Imam tolong ikut mencatat. Seandainya nanti ada waktu, semua harus menjadi ilmu bersama. Yang pertama mengenai pilihan-pilihan manusia di dalam kehidupannya, pribadi sampai negara, sampai perdagangan, sampai apapun, itu satu di antara tiga. Kalau istilahnya Mas Toto, produksi apa reproduksi, jadi kreasi, produksi, reproduksi, atau kalau bahasa ilmiah yang lain itu adopsi atau adaptasi atau kreativitas. Kalau bahasa usul fikih, Anda mau taklid, apa mau ittiba atau mau ijtihad, itu di bidang apa saja, dari soal jodoh nanti soal gawe negara kan gitu. Nek kaya imam ki ijtihad. Jadi orang belum dijodohke wong tuane, ora gelem digaweke kancane, golek dhewe ning ra entuk-entuk. Iki resikone wong ijtihad. Mulane ning nggon kawin iki taklid wae wis manut wedhus dipuri wis gelem. Ya piye iki saiki wis meh 80. Juga di bidang negara, tolong nanti Anda harus punya siksak pemikiran, Anda harus selalu asosiatif. Jadi jangan sampai Anda kehilangan energi untuk selalu berpikir asosiatif, proyeksional ya. Asosiatif itu artinya nek kue kelingan woh ya kue kelingan godong, nek kue kelingan godong kue ya kelingan ranting dahannya, wite, akare. Kalau ingat seluruh pohon itu Anda ingat pohon-pohon yang lain, kalau Anda ingat pohon yang lain Anda ingat kebunnya, kalau Anda ingat kebun Anda ingat hutan, bedanya hutan sama kebun apa dan seterusnya. Jadi pikiran manusia itu bekerja sendiri. Anda tidur pun pikiran Anda bekerja kalau sudah Anda latih bekerja selama Anda berjaga. Jadi kue tangi turu iso untuk inspirasi oke banget nek knop otomatis intelektualmu wis kok dudul lah nek dudul pental-pentil wae ya Israel tapi nah imam belum punya pengalaman gitu. Ya jadi tolong asosiasi. Jadi misalnya ngomong ijtihad ya kita harus tahu bahwa Indonesia ini biar menggawe negara ini yang taklid, mengcopy paste, mengmotokopi kan itu salah satu yang akan kemudian kita bisa transfer. Terus ada banyak hal yang lain yang bisa kita uraikan panjang lebar. Terus di dalam Islam atau dalam agama-agama lain pasti ada skala atau pembagian kapan ijtihad dianjurkan atau diharuskan, kapan taklid dibolehkan dan kapan ittiba dianjurkan. Itu ada misalnya kalau sholat 5 waktu ya taklid lah, kecuali penafsirannya kan gitu. Kalau bentuke ngono kuwi, perilaku ngono kuwi ya wis kowe niru wae, rasa di ijtihadi lah. Wis ngerti kowe nek gawe negara, gawe parpol, gawe musik, gawe pesawat, sapi turute kuwi ijtihad. Nanti Mas Harso ini seorang pilot dari Malaysia, tapi wong Jawa dari AirAsia, nanti bisa menceritakan bedane Airbus sama Boeing itu apa. Ben gue ini randeso banget. Gue ngepit wae. Gue rapi kewo karo Pak Mustafa ngepit pisan gue ngelebun juglan kira-kira kapok. Saya kira iso cuma nengok motor ngepit kira iso. Itu ya. Nah dalam Islam kan skalanya jelas. Perda A berlaku di skala apa, perda B berlaku di skala apa. Kalau kita tidak mengerti pemetaan seperti itu yang merupakan sumber utama dari kebingungan Anda menghadapi masalah. Sekarang ada situasi pelik kayak apapun, kalau Anda punya mapping dalam pikiran Anda, maka Anda akan tidak ngeluh, Anda tidak pegel-pegel, Anda ngerti masalahnya,
dan itu membantu hati Anda untuk lebih tenang gitu. Terus poin setelah ijtihad, ittiba, taklid dan seterusnya tadi ada kita mencoba memperdalam 3 macam firman, yaitu alam semesta sebagai firman pertamanya Allah, kedua manusia sebagai firman yang lebih matang, meskipun secara kuantitatif dia mikro, tapi secara kualitatif manusia itu makro dan alam semesta itu mikro. Kemudian baru ada ayat-ayat literer atau qauliyah yang memang diperlukan manusia karena ada sejumlah informasi yang tidak bisa dicari dengan penelitian di kampus manapun dan dengan cara apapun. Misalnya Gusti Allah kisopo, sifatnya piye, rasa rano fakultasi, itu malaikat sopo jenenge, itu lah angel tapi. Apalagi di universitas yang memang melarang mahasiswanya untuk berpikir sendiri, sebagaimana yang ada sekarang. Gue rasa dadi sarjana nek ngutip dhewe, gue kudu ngutip pendapat wong liya, menurut ini begini, menurut itu begitu, lagi dadi sarjana. Nek menurut saya menurut aja dadi sarjana gitu. Tapi memang tujuannya universitas adalah untuk memperbodoh umat manusia. Ini mulane gue mlebu makyang ben sarjanamu iso jadi sarjana sing tenanan gitu. Tapi yo aja njur gue metu saka UGM. Gue tetep kuliah nganti tamat, tujuannya nomor 1 nyenengke ibumu karo bapakmu, nomor 2 supaya dapat kerjaan lebih mudah, nomor 3 ben kowe iso ngeguyu, walah aku 6 tahun iki janjane mengasu sing tak belajar iki kan gitu. Terus jadi ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah, terus ada yaitu tadi alam fil afaqi wa fi anfusikum. Allah tidak menyebut fil ufuqi tapi fil afaqi. Jadi ada banyak cakrawala. Sementara dunia ribut karena masing-masing bertahan dan berdagang melalui atau memasuki salah satu cakrawala saja. Nah, Ma'iyah ini membukakan semua cakrawala dengan catatan Ma'iyah tidak boleh punya keinginan untuk merekrut atau menguasai siapapun saja. Mulanya aku ra golek umat, aku ra golek anak buah, aku ra golek pengikut ya, dan aku mau duwe pengikut, wong aku dhewe pengikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe melu aku engko malah memodar dhewe. Saya coba imam melu aku piye carane coba. Mam kowe karo bojomu ping pira seminggu. Lah ora iso jawab ya dhewe. Ora iso arep dadi pengikut dia kowe imam. Oh, imam tak bodoh terus dalam rangka menunjukkan kepada Anda bahwa orang macam dia ini tingkat kemuliaannya tertinggi di antara kita. Kenapa? Karena dia sanggup tidak melakukan sesuatu yang sesungguhnya sangat dia inginkan. Itu kunci kemuliaan. Jadi kalau dalam metode psikologi mendidik, karena anak kecil itu cirinya dia siap melakukan yang dia suka. Makin dewasa dia harus belajar melakukan yang dia tidak suka atau tidak melakukan yang dia suka. Nek kowe duwe anak nek iso jadi takoni arep mangan apa, nek iso nek wis kadung iso apa. So nek iso pokoke anakmu jak nang meja kon mangan apa wae kudu gelem mangan gitu. Artinya supaya dia siap kalau suatu hari dia harus melakukan sesuatu yang tidak dia sukai, maka dia tetap hidup dengan baik. Saiki di Padang Bulan, di KC, di Bang Pawetan sudah ditegeskan yang jamaah. Aku saiki negeskan nang kowe meneh ini soal kemuliaan tadi itu. Kowe iki janjane nglakoni poso iki seneng ora? Ngaku. Janjane hatimu ki seneng ora poso ki, ngaku. Wes sing seru. Nah, tau ora seneng to? Sembayang jane ya ora seneng to? Upama Gusti Allah bebaske ning langit wahai umat manusia mulai tanggal 17 Agustus 2011 aku membebaskanmu dari kewajiban sholat 5 waktu. Kira-kira kowe lanjut festival to kowe? Seneng banget ta kowe? Ngaku wae aja njur pura-pura mencintai, pura-pura seneng ora njur kowe nek wis Ramadan terus gawe deklamasi. Ramadan hampir berakhir. Betapa sedih hatiku meninggalkanmu tel gadel. Ya,
rasa ngapusi kuwi janjane ra seneng, salat ya ora seneng, wis ngaku wae lah. Kuwi ra tau ana wong mikir kaya ngono kuwi mergo aku serawunge karo kowe, dadi gitu-gitu dibukakan sama Allah. Loh, apa boleh melakukan sesuatu dengan tidak suka? Kemuliaan letaknya di situ. Nek kowe can seneng sembahyang, Gusti Allah ora ngomong sembahyang, apa enak men can senengamu kok. Ya ora. Ngono. Allah itu memberi perintah, dihitung sesuatu yang Anda pasti tidak suka. Dan kalau Anda mau ikhlas melakukan sesuatu yang Anda tidak suka itu, maka Allah memberi derajat yang tinggi, kemuliaan yang tinggi. Kita lagi ngerti kisah iya tapi. Nah ulama-ulama dorawani ngomong, kabeh wajib kita mencintai puasa, kita mencintai bulan Ramadan yang gemilang. Ngono ta? Allah kan. Allah jangan selasa ngapusi. Begitu Mario ya gue seneng ya. Memang begitu. Cuman kita bertahan untuk taat. Podo karo ngene lho, ono gurune Mas Totok jenenge Habib Umar Hashim. Itu wong elek, Arab ning elek, dan dari dulu dia itu menyesali, dia seorang dokter dan pernah jadi kepala rumah sakit. Dia menyesali ini yang paling susah ini mengoperasi hidung. Nek ndawake iso, nek ngendeke ra iso. Padahal tujuan dia itu adalah bagaimana operasi hidung ben irunge sing dawa kuwi bisa diindeke ben ra ketara nek wong Arab. Ini tujuane ngono kuwi. Ning ra iso. Jadi balunge ra iso diiris. Tapi dia sedih betul, dia nggak bisa. Padahal dia dokter dan ilmu kedokteran belum sampai kepada ilmu seperti itu. Suatu hari dia wis tuwa umur 62 kan njur umroh. Bar umroh lak njur potong rambut. Bar saiki ae. Njur dhewe karo potong rambut iki karo ngiluh. Ya Allah jeleknya ya. Ya Allah wajahku jelek betul. Ini masih akan dipotong lagi, dengan rambut saja sudah jeleknya kayak begini, apalagi tanpa rambut ya Allah. Kenapa engkau pakai nyuruh-nyuruh potong rambut segala ya Allah? Kalau bukan karena engkau yang menyuruh ya Allah, aku tidak akan mau melakukan ini. Nah, dia mau melakukan itu karena dia ikhlas kepada perintah Allah. Neng janjane ra seneng. Jangan rasa seneng. Jadi kowe nek poso ora seneng rasa masalah. Jadi kowe ra seneng. Justru mergo ora seneng kuwi kowe dadi mulya belum poso kuwi. Nek sok-sok kowe wis seneng poso, sok-sok ana nabi anyar mungkin ora poso. Ngono ta kira-kira. Ben motor kowe wis kadung seneng ra didae ta. Ngono. Itu kira-kira angel iki jadi hati aduh tenan mak yai. Jadi ya itu yang soal soal kemuliaan. Ini serius. Saya dulu pernah cerita kok, nek gue seneng ngamu soto mbok njajal seminggu ra mangan soto. Nek gue ra seneng pecel mbok njajal seminggu mangan pecel terus. Kalau kamu mampu melakukan thariqat itu, maka kamu akan jadi kuat sebagai manusia. Gue sekti. Jadi aku takon, perang gue seneng. Nabi Muhammad ini memimpin perang jadi panglima pembira ya Riz. 4 kali dia jadi panglima, dan yang tidak menjadi panglima ya sekian kali lah. Ini emang ono wong seneng perang? Ya ora seneng. Sekolah barang ya ora seneng, mulane tujuannya sekolah itu carane bolos. Tujuannya sekolah saya bisa bolos, tujuannya dari pegawai negeri. Ambok kowe nganggo apa ya nek saiki nganggo apa ya jenenge ya nek kowe jeglokan kuwi lho, nek teko jeglokan kan. Tetep bisa diakali karo pegawene nggo piye carane. Dadi pentas nang Jombang kok jam 1 mlayu rene ngebis, isuk njeglek engko awan bali nang Sidoarjo. Ini pegawene cah loro nek Budianto karo ya Arya. Janjane ya ora mlebu kantor yang njeglek itu. Kemudian ada poin ini. Opo temen Nabi Muhammad ki wong Arab asli ya, iki rada Arab iki. Monggo itu. Sebab kalau pakai teori kebudayaan dan antropologi itu agak tidak masuk akal. Ono wong Arab kok alus kaya ngono, ono wong Arab kok tutur katanya sangat lembut kaya wong Jawa. Seluruh perilakunya itu ibaratnya bernilai kromo inggil gitu Muhammad itu. Ora tahu ngoko, ora tahu piye-piye karo wong. Dan itu
dalam sejarah Arab sejak Nabi Ismail, anak-anaknya Nabi Ismail, semua orang Arab itu kan urip keras karena padang pasir dan batu-batu, maka dia juga selalu begini, selalu harus ditantang alam dan menantang alam. Jadi mesti kok dursosono kan. Lagi ono wong Arab siji alus, nek mlaku ndilu, monggo apa jenenge taksi-taksi ning Jakarta iki saya akeh sing ora gelem mandek nek sing ngundang wong Arab. Anggere sono nganggo gamis ngono kae. Terus ngundang taksi mesti ra gelem lereni. Tak takoni kok mboten purun napa, Mas? Wah, dosa ya, Mas. Niku nek pun wong Arab niku mun wah jane perintah-perintah koyo ngoten niku. Koyo kula niki buruwe. Tur ngidang-ngidu ten jero taksi niku. Tur entute niku ambune aneh niku. Sok-sok nguyuh barang jadi pokoknya sedemikian rupa lah perilakunya. Saya tidak rasial ya, tidak dalam ngomong rasial, tapi untuk menunjukkan ciri dan identifikasi bangsa yang berbeda-beda. Nah, Muhammad itu perilakunya aneh kalau dia orang Arab. Gejala yang kedua adalah, ini saya kan sama Mas Toto ini eksplorasinya. Gejala kedua, aku wis takon nang para ahli bahwa wong Arab iki duwe tradisi topo. Sing duwe tradisi topo kuwi ming wong tropis sing ana alas, ana gunung. Nah, terus ana ide topo. Ana ning Arab kuwi topo sila ngono modar to kowe. Angine kaya ngono, ademe kaya ngono, nek panas-panase kaya ngono, wegah topo. Jadi tidak mungkin muncul ide bertapa. Kalau di Jawa, di India masih mungkin. Nah, kok Muhammad senengane topo? Canggih jangan ini, itu ceritanya. Nanti untuk wahyu kuwi ya mergo topo ning gua Hira kuwi gitu. Itu clue atau indikasi kedua. Indikasi ketiga, ngopo to kok dadak orang untuk digambar wajahnya. Terus dicurigai karo Mas Toto kuwi Kanjeng Nabi iki wis ngitung engko sekian generasi orang yang melihat gambarnya, wajahnya beliau akan ada pertanyaan, kok wajahnya tidak seperti asli Arab ya, kok kayak ada bau Jawanya ya ngono kok rada ono nimbul-nimbul SID ngono ya gitu ya. Jadi karena Rasulullah memang agak nimbul-nimbul sedikit gitu ya, agak lonjong dikit, agak tidak bulat banget, tidak lonjong banget, sedengan lah. Wonge bapake sedengan dhuwure ra dhuwur banget, ndek banget. Dia memang lambang dari umatan wasaton. Jadi awaknya gede banget ya ora, cilik ya ora gitu. Wetenge gede ya ora, mepet banget ya ora, melembung ya ora, seperti aku lah. Persis. Ya, kanca-kanca. Kalau dicari tiga indikasi tadi, maka yang harus kita riset adalah kalau Abdullah bapak beliau dan Abdul Muthalib kakek beliau itu memang langsung turunan Nabi Ismail yang memiliki hak paten atas sumber air Zam-Zam. Terus ibu saiki wong endi jane Siti Aminah iki? Kuwi Aminah pocen Siti Aminah kok Aminah toh? Apa mergo ning Jawa terus disebut Siti Aminah? Karena begitu masuk Jawa kan semua wanita-wanita muslimah disebut Siti Masito, Siti Aminah, Siti Hafsah, Siti Hinggil, Siti Siti Turuku, Siti Gintung ya. Tapi kalau dicari ke atas, oh iya ya Kanjeng Nabi Ismail kuwi kan putrane Siti Hajar. Nah, Hajar itu memang bukan orang asli dari daerahnya Nabi Ibrahim. Dia memang imigran. Kulitnya juga tidak sama dengan kulitnya orang Arab. Tidak sama dengan kulitnya Nabi Ibrahim, agak lebih coklat mateng. Perilaku, budaya dan kesehariannya juga berbeda. Terus jenenge Hajar. Nek Hajar ini nek cara Arab kan watu. Ya rada angel ndolek wong tuwa sing jenenge anake watu. Siti Watu karo Bambang Grigil ya ngono ya.
Mustafa brongkalan gitu. Mulai ngomong kan brongkal kan. Ada ibarat off-road ya loh, mobil off-road ya loh. Mustafa off-road ya. Itu teman-teman sekalian. Terus nek kata hajar itu dicari-cari di seluruh kosakata bahasa-bahasa di dunia. Yang paling mudah ya ditemukan di Jawa. Ajar kuwi artine nuntun utawa mulang. Ya. Nek coro nguku ajar, nek dikramonggilke hajar. Nek zaman semono ning desa ana wong pinter disebut Ki Ajar sapa ngono. Ning nek wong rada priyayi Ki Hajar Dewantara. Cepat toh? Kurang piye wis, kurang kita piye. Angel musuh wong mayanya angel. Arep bantah-bantane ono wae jawabane gitu. Ki Hajar Dewantara. Jadi dan memang Nabi Ibrahim membutuhkan istri yang lebih lembut, yang lebih bisa menuntun anak-anaknya. Harus berbeda antara Ishak dengan Ismail yang gitu cerita ini nek tak eksplorasi ya. Itu. Meskipun di Jawa ajar kuwi ana loro maknane. Tergantung situasinya. Kalau mas awal itu jenenge ngajar mulang. Nek sing diulang iki bagusi terus akhirnya ya di oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar hati lebih tenang. Setiap manusia pernah merasakan getirnya kehidupan. Saat impian terkubur di bawah tumpukan kegagalan serta kekecewaan. Namun dalam perjalanan yang panjang dan tak terduga, selalu ditemukan bahwa menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Sebaliknya, harapan dan keberanian untuk terus berkarya dan bekerja adalah kuncinya. Dalam kegelapan yang kadang menyelimuti langit hidup kita, seringkali godaan untuk terperangkap dalam belenggu penyesalan begitu kuat. Namun, dalam keheningan hati yang dalam, terus disadari bahwa menyalahkan takdir hanya akan mengikat langkah lebih berat lagi. Tak dapat mengubah apa yang telah terjadi, tetapi harus memiliki kendali atas bagaimana meresponnya. Setiap tetes keringat yang dicurahkan, setiap langkah yang diambil adalah bentuk perlawanan terhadap kehampaan yang mengancam. Ketika mesti memilih untuk berpegang pada keyakinan bahwa nilai yang dianut tidak terletak pada kegagalan atau kesulitan, melainkan pada ketekunan dan keberanian untuk terus berusaha. Maka mulai menyulut api harapan di tengah kegelapan. Bekerja keras bukan hanya tentang mencari keuntungan materi, tetapi tentang membangun nilai dan kebermaknaan dalam setiap langkah. Karena itu, setiap kali menolak untuk tenggelam dalam penyesalan, penting untuk merajut kisah keberanian yang tak terhingga. Kisah di mana keberanian dan ketekunan adalah mata uang yang sesungguhnya berharga. Ketika mengangkat kepala dari lautan penyesalan, kita menemukan bahwa kebermaknaan hidup terletak dalam bagaimana mengisi setiap hari dengan makna dan nilai. Setiap detik yang dihabiskan dalam upaya untuk berkarya dan berbuat baik adalah investasi yang tak ternilai harganya dalam membangun kehidupan yang berarti. Saat berada di ambang keputusasaan,
keberanian untuk bangkit kembali adalah yang membuat berharga. Disitulah letak inti dari keberanian dan ketekunan yang membuat kehangatan cahaya dalam kegelapan. Dan itulah yang mengubah impian menjadi kenyataan. Maka lepaskanlah belenggu penyesalan, renungkan bahwa menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan, tetapi terus berkarya dan bekerja adalah pilihan yang membuat kita berharga. Kita semua adalah arsitek takdir kita sendiri. Dan dengan ketekunan, keberanian, serta keyakinan pada nilai dari diri dapat mengubah hidup ini menjadi kisah yang bercahaya di tengah gelapnya kehidupan. Di balik gemerlap panggung kehidupan, tersembunyi realitas pahit dari rimba industri yang tak kenal ampun, yang mencoba bertahan hidup di hingar-bingar dunia ini. Kesadaran akan betapa rentannya mental ini telah lama menjadi sebuah kenyataan yang menyedihkan. Industri dengan semua kilau dan glamor yang menyertainya kadang menjadi sumber tekanan yang tak terduga. Persaingan yang ketat, ekspektasi yang tinggi, dan tekanan untuk tampil sempurna menjadi beban yang berat bagi orang muda yang mencoba meniti karir di dunia ini. Seiring dengan itu, paparan terhadap kritikan publik dan evaluasi yang tidak henti-hentinya dapat merusak ketenangan pikiran dan emosional. Terpaan yang terasa menjadi tekanan untuk selalu unggul, tetapi terkadang lupa bahwa di balik setiap penampilan glamor ada manusia yang rapuh dan rentan. Masa muda yang seharusnya penuh dengan kegembiraan dan eksplorasi seringkali dipenuhi dengan kecemasan dan ketidakpastian akan masa depan. Namun, tidak boleh menyerah pada tekanan tersebut. Sebaliknya, perlu mencari dukungan dan memperkuat ketahanan mental orang muda, mendidik diri sendiri tentang pentingnya kesehatan mental, mencari bantuan dari profesional jika diperlukan, dan membangun jaringan dukungan yang solid adalah langkah penting dalam menjaga keseimbangan dan kesejahteraan di tengah arus industri yang ganas ini. Selain itu, penting bagi pengubah paradigma tentang keberhasilan dan kebahagiaan. Sukses sejati tidak hanya terletak pada pencapaian materi atau popularitas, tetapi juga pada keseimbangan hidup dan kebahagiaan. Menemukan arti dalam apa yang dilakukan, menjaga hubungan yang bermakna, dan merawat kesehatan fisik dan mental adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan yang berkelanjutan. Dalam keheningan yang mendalam, renungkan bahwa kelemahan kita adalah bagian dari kemanusiaan kita. Dan dalam kerapuhan itu, kita menemukan kekuatan untuk bangkit, terus melangkah maju, dan membawa perubahan positif bagi diri kita sendiri dan masyarakat di sekitar kita. Stereotip tentang siapa dan bagaimana seharusnya, stigma yang melekat pada identitas seringkali menjadi belenggu yang sulit untuk dilepaskan. Merasa terjebak dalam peran yang telah ditetapkan oleh masyarakat dan berjuang keras untuk diterima dan dihargai tanpa harus terperangkap dalam batasan yang sempit. Dalam upaya untuk membuktikan nilai dan kemampuan, seringkali menemui diri terlampau sering mengerasi diri sendiri. Tak sadar, malah membungkam rasa sakit dan perasaan ingin mengeluh. Takut bahwa ungkapan emosi tersebut akan dianggap sebagai tanda kelemahan atau ketidakmampuan. Padahal untuk mengakui perasaan dan mengungkapkannya bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru tanda keberanian dan kesehatan mental. Merasa lelah, frustasi, atau terluka adalah bagian alami dari perjalanan hidup.
dan mengekspresikan perasaan tersebut merupakan langkah awal dalam proses penyembuhan dan pertumbuhan pribadi. Membebaskan diri dari tekanan untuk selalu tampak kuat dan tidak terpengaruh oleh segala hal, memiliki ruang untuk merasakan dan menyampaikan emosi adalah hak yang harus diperjuangkan, bukan sesuatu yang harus disembunyikan atau dipermalukan. Menolak untuk bersikap pasrah terhadap ketidakadilan tidak akan membiarkan diri menjadi korban dari sistem yang merendahkan martabat dan hak-hak sebagai manusia. Harus ditolak untuk menerima diskriminasi sebagai sesuatu yang wajar atau tak terhindarkan. Penting untuk menavigasi di antara stereotip dan stigma dengan keberanian dan keteguhan hati, karena menolak untuk menjadi korban dari perangkat penindasan yang mencoba membatasi kebebasan untuk bersuara dan bertindak, harus berdiri kokoh dalam keyakinan bahwa perjuangan untuk keadilan dan kesetaraan adalah nilai-nilai yang layak diperjuangkan, meskipun mungkin menimbulkan konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi kita secara pribadi. Kita merasa beruntung karena tidak pernah sampai pada titik di mana menaruh antipati pada ragam pemikiran. Sinau bareng untuk menghargai keberagaman pendapat dan ide-ide yang berbeda, karena menyadari bahwa dalam keragaman ide dapat memperkaya pemahaman tentang dunia, bahwa pengetahuan yang menjaga nalar kritis tetap ajak adalah kuncinya untuk pertumbuhan pribadi dan kemajuan lingkungan kita. Dengan terbuka terhadap ide-ide dan bersedia untuk belajar dari perspektif yang berbeda, menjadi lebih fleksibel dan adaptif dalam menghadapi tantangan kompleks dalam kehidupan. Dalam keberagaman pemikiran dan pengetahuan, menemukan kekuatan untuk terus berkembang dan menjadi versi terbaik dari diri kami sendiri. Kami menghargai kontribusi setiap individu dalam membangun dunia yang lebih baik, di mana toleransi, saling pengertian, dan kerjasama menjadi nilai-nilai yang mendasar. Semoga kita semua dapat mengubah paradigma tentang keberhasilan dan kebahagiaan. Sukses sejati tidak hanya terletak pada pencapaian materi ataupun popularitas, tetapi juga pada keseimbangan hidup dan kebahagiaan. Menemukan arti dalam apa yang dilakukan, menjaga hubungan yang bermakna, dan merawat kesehatan fisik dan mental adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan yang berkelanjutan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.